Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arif, NIM 186. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika komunikasi secara tidak langsung. Yang pertama-tama kita akan membahas apa itu etika. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang memiliki arti watak, kesusilaan, atau sedangkan jika kita melihat ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka etika memiliki arti ilmu pengetahuan tentang apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral, atau juga memiliki arti sekumpulan dari asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, atau memiliki arti juga sebagai nilai-nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu yang membahas tentang hubungan upaya manusia dalam menentukan tingkah laku yang berisi tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh apa yang dapat dipahami oleh pikiran mereka pribadi. Etika menjadi dasar dari hati nurani seorang manusia, di mana terdapat pertimbangan apa yang baik dan apa yang buruk untuknya. Dengan demikian, etika dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan dan juga sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Lanjut, apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dapat menggunakan beberapa saluran media seperti lukisan, media massa, media cetak, audio, visual, dan media sosial. Semua ini bergantung pada keinginan dan kebutuhan dari komunikator. Lalu, apa itu etika komunikasi? Etika komunikasi adalah ilmu yang membahas tentang proses penyampaian pesan dari komunikator terhadap komunikan dengan tetap memperhatikan baik buruknya tata cara penyampaian suatu pesan. Etika komunikasi berfungsi untuk menilai, menentukan, dan menetapkan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan manusia. Apakah perbuatan manusia tersebut dapat dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, dan sebagainya. Masyarakat secara umum seringkali tidak memperhatikan etika berkomunikasi dengan baik dan tidak menerapkan pada kehidupan sehari-hari mereka. Padahal etika komunikasi dapat menjadi sangat penting bagi masyarakat secara umum untuk lebih menghargai orang yang mereka ajak berkomunikasi. Dengan begitu, komunikasi akan menjadi lebih hangat sehingga dapat terjadi keharmonisan dan kebahagiaan. Lalu, apa itu etika komunikasi tidak langsung? Etika komunikasi tidak langsung merupakan ilmu yang membahas tentang proses penyampaian pesan dari komunikator terhadap komunikan dengan tetap memperhatikan baik buruknya tata cara penyampaian suatu pesan yang dilaksanakan secara tidak langsung atau menggunakan media. Penyampaian tidak langsung di sini memiliki makna tidak bertemu langsung atau tidak bertatap muka, melainkan menggunakan media untuk melaksanakan komunikasi. Etika dalam berkomunikasi tidak hanya terdapat pada komunikasi secara langsung, tetapi juga terdapat pada komunikasi tidak langsung. Hal ini bertujuan agar setiap pesan atau informasi yang ingin disampaikan dari seorang komunikator dapat dengan mudah diterima oleh komunikan. Pada umumnya, komunikasi tidak langsung dilakukan apabila jarak antara komunikator dengan komunikan terlampau sangat jauh, atau apabila komunikator ingin menyampaikan pesan atau informasi kepada puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan komunikan yang menyebar di berbagai tempat. Karena menyampaikan pesan atau informasi dalam kondisi seperti ini akan menjadi lebih efektif dan tidak membuang-buang waktu yang ada. Nilai-nilai
etika komunikasi tidak langsung secara umum. Dalam melaksanakan sebuah komunikasi, seseorang komunikator dapat komunikasi haruslah menerapkan nilai-nilai etika komunikasi tidak langsung yang memiliki poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kata. Seorang komunikator haruslah berhati-hati dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada komunikan. Terlebih lagi ketika komunikator melakukan komunikasi secara tidak langsung atau menggunakan media. Karena di dalam menyampaikan informasi tidak langsung ini, komunikator tidak akan pernah tahu secara detail kepada siapa dia berkomunikasi. Terlebih dalam menyampaikan informasi dalam bentuk media terdapat jejak digital. Sehingga apabila informasi atau pesan yang komunikator sampaikan terjadi kontroversial atau berkata tidak baik, maka bisa saja di kemudian hari seorang komunikator tersebut akan dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas pesan yang telah disampaikannya. Dengan demikian, seorang komunikator dituntut untuk menjaga etikanya dalam berkomunikasi dengan menjaga kata-kata, dan sebelum menyampaikan sebuah pesan atau informasi alangkah baiknya berpikir terlebih dahulu sebelum menyampaikan sebuah informasi atau pesan kepada komunikan. Yang kedua, sopan santun dalam berkata. Sopan santun tidak hanya diperlukan dalam menyampaikan informasi secara tidak langsung saja, akan tetapi dalam menyampaikan informasi tidak langsung juga perlu adanya sopan santun dengan cara kita memperhatikan kepada siapa atau informasi yang akan kita sampaikan, apakah kepada orang tua atau kepada anak-anak atau kepada masyarakat secara luas. Tata cara dan kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan informasi dapat berbeda-beda. Semua itu bergantung kepada siapa pesan yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, efektif dan efisien dalam berkata. Dalam menyampaikan informasi tidak langsung, efektif dan efisien sangat diperlukan sekali dalam menyampaikan informasi tersebut. Dengan demikian, pesan atau informasi yang disampaikan komunikator haruslah tidak berbelit-belit, tepat dalam menggunakan kata-kata, jelas maksudnya, dan tujuan dari menyampaikan informasi tersebut jelas. Dengan demikian, komunikan atau orang yang diajak komunikasi akan dengan mudah menerima informasi tersebut. Yang keempat, saling menghargai. Baik komunikator dan komunikan haruslah memiliki sikap yang saling menghargai satu sama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman atau terjadi konflik. Karena sebuah informasi atau pesan yang disampaikan dengan menerapkan sikap saling menghargai, maka hal-hal tersebut mungkin saja tidak akan terjadi. Maka dengan demikian akan terciptanya komunikasi yang rukun dan harmonis. Komunikator menghargai komunikan, dan komunikan menghargai apa yang disampaikan oleh komunikator. Sehingga kita dituntut untuk berhati-hati apa yang akan kita sampaikan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.